Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan saya yang sudah saya lakukan pada video sebelumnya yang berasal dari beberapa minggu-minggu yang lalu lah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perintah-perintah dasar yang dapat kita gunakan dalam bahasa Kotlin. Nah, sebelum memulainya, kita tentu butuh file lah untuk mengetik perintah-perintah berikut lah. Untuk membuat filenya, kita hanya perlu pilih salah satu folder, klik new, pilih coding class atau file. Nah, di sini kita tinggal buatlah nama dari file tersebut. Nah, di sini saya namakan test dengan file lah, format file. Nah, ini ada tampilan utama dari file kalian. Karena saya sudah membuat beberapa perintahnya di file-file berikut ini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu fungsi dari perintah tersebut. Yang pertama, tipe data. Nah, sebelum kalian memulai membuat perintah tersebut, diwajibkan untuk memiliki metode ini. Nah, alasannya kenapa? Karena ini merupakan ruang pengerjaan perintah kita nih. Nah, jadi kalau saya coba hapus, nah, seperti ini. Nah, nanti dia bakal error semuanya. Karena secara dasar mereka gak kenal ini perintah apa. Karena kita berada di luar lingkup kerjanya. Nah, jadi kita harus membuat dulu metode ini agar kita bisa menambahkan perintah-perintah berikut. Nah, pertama ada println atau print. Nah, kedua fungsi ini sama gitu untuk menampilkan output berupa teks. Di mana karena teks, formatnya teks, berarti kita butuh petik dua di awal dan akhir dari perintah tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak ada, dia gak bakal kenal gitu. Dan kalau kita gak tidak tutup, dia juga bakal error pada perintah selanjutnya. Jadi karena formatnya harus dalam bentuk teks, kalimat, dia wajib harus ada petik duanya. Nah, yang membedakan fungsi println sama print ini adalah println ini kalau kalian siap menjalankan output ini, output selanjutnya bakal dilakukan di baris selanjutnya. Nah, kalau print berbeda, karena dia gak bakal lanjut ke baris selanjutnya, tapi dia bakal dilanjutkan di sampingnya. Kayak ini, dia bakal lanjut di sampingnya lagi. Jadi kalau soal kerapian, print ini bukan opsi yang begitu bagus lah kalau kalian buat kalimat yang panjang-panjang pada baris gitu. Nanti dia jadi lanjut ke sampingnya jadi jelek nanti. Nah, selanjutnya ada variabel. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel. Variabel ini kayak penampung gitu. Dia bakal menampung suatu nilai. Nah, variabel angka ini menampung sebuah nilai 15. Nah, untuk mentampilkanlah nilai 15 tersebut, kita bisa gunakan dua perintah, yaitu simbol dolar, terus tanda kurung, masukin variabelnya, dan tutup kurung. Nah, cara kedua ada dengan menggunakan tanda plus begini. Nah, namun yang membedakan penggunaan dua perintah ini adalah satu, petik dua. Di sini ternampak kan petik duanya ini gak ada putusannya, sedangkan ini ada. Nah, alasan ini diputus itu karena kalau kita gak putus, ini dianggap sebagai teks, bukan variabel. Jadi kalau kalian mau tampilnya variabelnya, kalian wajib memiliki tanda petik di akhir tiap teks ditambah dengan variabel yang ingin kalian tampilkan gitu. Nah, jadi cara penampilannya ada dua kan. Jadi yang mana bagus tergantung kalian juga. Kalian nyamannya ketiknya gimana lah. Nah, selanjutnya ada tipe data. Tipe data ini ada berbagai macam. Contohnya int atau integer. Di mana dia berupa nilai bulat. Nah, selanjutnya ada nilai double. Nilai double ini ya nilai desimal lah. Dia gak harus bisa bulat, cuman biasa formatnya dah bentuk desimal gitu. Nah, selanjutnya float. Float ini dia unik. Dia bisa dua tipe macam nilai lah. Antara desimal atau pecahan. Ini kan 100 bagi 100 kan pecahan. Nah, ini bisa dibuat jadi desimal kayak gini. Jadi dia bisa dua bentuk. Tapi dengan kondisi belakangnya harus ada F untuk penilaian. Kalau enggak, ya dia enggak mau.
Nah, selanjutnya itu ada long. Long ini ya sama lah. Sama kayak integer cuma panjang kali. Nah, kalau short ya sama kayak integer cuma pendek. Kalau byte ini kayak satuan yang kita temukan dalam memori gitu. Kayak megabyte, terabyte, dan gigabyte dan sebagainya. Jadi mirip lah. Nah, tapi masih ada beberapa tipe data lagi. Kayak karakter. Karakter ini tandanya petik satu. Beda dengan kalimat ini. Ini kan titik dua. Ini petiknya satu. Ini petik dua. Nah, yang membedainnya karakteristiknya karakter biasa untuk satu huruf atau satu kata. Dimana kalau ini petik dua atau string dia biasa bisa menyimpan satu kalimat lah. Nah, yang terakhir ada boolean. Boolean ini biasa dia nilainya bukan biasa, dia nilainya memang antara true atau false. Jadi kayak binario lah, satu atau nol. Jadi tujuan dari variabel ini biasa digunakan dalam bentuk kondisi ya untuk mengecek apakah sesuai tidak kondisinya kan. Nah, gitu. Biasa variabel ini digunakan untuk itu, tapi pastilah ada penggunaan lainnya lah. Nah, kalau kalian mau jalankan perintahnya, tinggal klik tanda play ini di sini dan kita jalanin. Nah, ini untuk hasilnya lah. Nah, di sini kan nampak kan ini teks yang sudah kita tambahin sesuai. Nah, ini juga teks yang kita masukin. Tapi ini pakai point kan? Karena output selanjutnya ada hasil dari 15 tambah 10. Ini jadinya nyatu. Tak kepisah. Karena dia bukan point ln. Tapi point biasa. Dia menyatu. Nah, nah, ini untuk menampilkan nilai. Nah, sama kan dengan ini. Pada akhirnya mereka menampilkan nilai, hasil nilai lah sama. Nggak begitu beda. Cuman keuntungan dari ini ya mungkin kalian bisa melakukan penjumlahan perkalian atau ya perubahan terhadap hasil nilainya lah. Beda dengan ini, susah gitu. Tapi masih bisa kalau kalian pakai dalam kurung. Dan ini tambah 10 kan. Nah, masih bisa. Sebenarnya dua-duanya masih bisa nambah sih. Cuman ini harus pakai tanda kurung aja kalau kalian mau nambah. Nah, tambah ini juga tampilin. Nah, terus ini ada slash n nih. Ini saya lupa jelasin. Tapi ini gunanya untuk pindahin kalimat ini ke baris berikutnya. Jadi kan nggak butuh ketik print ln, ketik lagi apa kabar gitu untuk ke baris selanjutnya. Enggak. Kalian cuma perlu kasih slash n apa kabar. Dia bakal langsung dipindahin ke bagian bawah. Baris ke bawah. Selanjutnya adalah array. Array ini dia sama kayak variabel, cuman dia bisa menampung lebih dari satu nilai lah. Nah, nilainya ini kan nampak ada 4, di mana pembagiannya kan wajib pakai koma untuk membedakan nilai satu dengan nilai lainnya. Nah, kalau nggak ada, dia bakal error gitu. Bingung dia. Jadi untuk mendeklarasikannya, kalian butuh perintah titik dua array string atau tipe data baru array of. Nah, tapi karena metode apa tipe data sama, jadi kalau saya masukin angka atau format lain dia bakal error. Nah, jadi meskipun bisa simpan baik nilai, dia cuma bisa tipe yang sama. Nah, selanjutnya ada index. Ini ada ini menampilkanlah nilai array tersebut. Tapi ini ada index. Index ini apa? Nah, setiap nilai itu memiliki indeksnya. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, setiap nilai pertama akan diberikan indeks 0 dan selanjutnya lah. Nah, jadi 0 ini artinya dia bakal panggil nilai ini. Silahkan. Indeks 3 dia bakal panggil nilai saja dan seterusnya lah. Nah, kalau kalian mau tampilin semua nilainya, kalian bisa pakai content div to string. Nah, ini bakal tampilin deh, silahkan tuliskan apa saja. Kalau size ini kita bakal hitung gitu, berapa banyak nilai yang ada di dalam array ini. Ini kan ada 4, silahkan tuliskan apa saja. Jadi dia bakal tampilin nilai 4 gitu. Nah, selanjutnya adalah coba array get 2. Ini juga bakal tampilin sama pakai indeks ini. Indeks kedua yang bakal dipanggil. Selanjutnya ini ada integer sama seperti sebelumnya lah.
sama. Jadi yang beda ini ada setnya. Jadi set ini fungsinya ni untuk ganti nilai. Jadi ini artinya set 410 ni artinya pada indeks keempat dia bakal ganti nilai jadi 10. Jadi ini kan coba kita hitung 5 ni indeks keempat ini. Berarti 5 ni bakal diganti jadi 10. Nah, jadi gitu. Jadi ini hasilnya harusnya ditampilkan nilai 10. Nah, ini untuk penambahan aja di apa? Di Pdata kan ada file atau file ya. Nah, di sini mereka sebenarnya beda lah. Kalau file ini dia tak bisa diubah nilainya. Contoh ini. Nah, error. Tapi kalau kita pakai file, ini nilainya bisa diubah. Nah, jadi kalau mau menggunakan deklarasi file, kalian wajib pakai nilai yang memang kalian nggak mau ubah gitu, nilai tetap. Nah, kalau file kan bisa diubah-ubah gitu. Jadi tergantung penggunaan kalian bisa ubah-ubah. Itu cuma untuk tambahan yang saya ketinggalan. Nah, kalau kita jalanin array, hasilnya itu sebagai berikut lah. Nah, di sini kan nampak kan. Nah, ini silahkan saja, silahkan semuanya ditampilkan panjang apa arraynya, jumlah atau jumlah nilainya 4. Ini panggil indeks ke berapa, nilainya semuanya panjang nilai arraynya dan ini 10 hasil dari perubahan nilai yang sudah dilakukan di sini. Nah, selanjutnya collection. Collection ni ya sama kayak array. Dia fungsinya sama, menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, jadi sebagai dasar array sama list ini sebenarnya mirip-mirip lah. Cuman karena dia list, dia cara outputnya agak beda. Karena array kan kita harus pakai apa apa tuh string lah untuk tampilin semua. Ini nggak butuh, tinggal panggil variabelnya aja. Tapi secara fungsi mereka memang mirip. Nah, terus kalau kalian mau nambahin, ini add high ini dia bakal nambahin nilai high di belakang aloha. Jadi dia bakal letak pada bagian belakang, bukan bagian depan. Nah, terus fungsi remove add ini, index 0, dia bakal hilangin nilai high. Nah, jadi saat ditampilkan, dia bakal nilai high ini bakal hilang. Nah, selanjutnya ada shuffle. Shuffle ni dia sama kayak kita shuffle kartu, dia bakal ngotak-ngatik posisi nilainya lah. Jadi bisa aloha di depan, high di belakang gitu. Indeksnya juga berubah kan, posisinya juga berubah kan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi first ini. Ini first ini berarti dia panggil nilai paling pertama atau indeks 0 yaitu high. Atau indeks yang paling awal lah. Nah, selanjutnya ini pakai step, pakai map juga. Nah, yang paling jelas dari semua perintah list ini, yang paling beda tuh map. Kenapa? Karena ini pakai integer sama string. Kenapa? Karena ini kita bisa ngatur indeks ke berapa nilai ini akan diletak. Jadi anggaplah saya ingin Ramadan itu di indeks 0. Jadi dia bakal diletak di paling awal atau sebaliknya gitu. Kita bisa ngotak-ngatik indeks ke berapa yang kita inginkan dari nilai tersebut. Nah, itulah. Terus outputnya juga beda karena dia tampilin dot values gitu. Jadi yang paling beda ya map lah. Sisanya sama. Nah, kalau kita coba jalani. Nah, ini hasilnya. Mana dia bakal tampilin semua. Tampilin semua kan. Nah, di sini dua ini nampakkan sama. Tapi harusnya berbeda. Kenapa? Ini kan kita serta tambah high ini. Cuman karena hapusnya di baris kedua sebelum kita tampilin perubahannya. Jadi ya sama hasilnya. High-nya udah kehapus, key-nya diletak ke belakang gitu. Nah, kalau shuffle kan nampak dia otak-atik kayak aloha di depan, high day di situ, dia diubah lah posisinya kan. Nah, dan ini first ni jadi pertama karena udah di shuffle aloha jadi di depannya. Jadi aloha yang ditampilkan. Nah,
selanjutnya ya sama lah sampai. Ya sekian saja untuk ini dari saya ya. Maaf kalau penjelasan saya kayak kurang lengkap atau ada beberapa hal yang saya skip gitu. Nah, untuk yang apa file-file lainnya bakal saya jelasin di video selanjutnya ya, karena YouTube ada pembatasan waktu penjelasan atau video lah. Nah, jadi saya lakuin di video selanjutnya ya. Tuh itu sekian ini aja. Terima kasih. Bye bye.